Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mempersoalkan ulama-ulama klasik yang kelihatannya seolah husnuzon dan tidak mempermasalahkan nasab habaib, memang sudah seharusnya mereka husnuzon untuk nasab yang waktu itu belum tersingkap faktanya, belum ketemu kitab sezamannya, karena haram hukumnya mentakzib nasab. Tapi sekarang kan sudah jelas terbongkar. Sesuatu yang sudah jelas haram hukumnya dihusnuzoni. Kitab sezaman abad keempat sudah ditemukan dan tidak ada nama Ubed di situ. Jadi 14 nama fiktif yang dibikin Ali bin Abu Bakar Asyakron di abad 9 itu tidak terverifikasi dan terkonfirmasi di kitab-kitab di setiap abad dari mulai abad 3 sampai 8. Jadi kitab yang ada di setiap zaman menulis nama-nama zuriat Rasulullah SAW dan ulama-ulama besar, tapi dalam rentang 550 tahun tersebut tidak pernah muncul 14 nama yang digambar-gamburkan Bani Alwi sebagai leluhur mereka tersebut dalam kitab Burqohnya Ali Syakron. Tidak ada Faqih Muqaddam, Sohib Mirbat, Amul Faqih, Ali Qoli Qasam, dan seterusnya yang mereka klaim sebagai mujtahid mutlak dan terkenal sedunia. Dalam kitab-kitab klasik manapun, baik internal klan Ba'alwi maupun eksternal. Artinya, pengakuan dari data sekunder kitab Burqoh abad 9 tersebut zong, mardud, maudu karena kontradiksi dengan data primer kitab-kitab klasik dari abad 3 sampai 8. Fahimtum? Imam Qurtubi tidak musnah keistiqahannya lantaran berpendapat bumi itu datar, padahal setelah astronot Emirates, Malaysia, Dubai, Pakistan, dan seterusnya keluar bumi dan melihat bumi dari luar ternyata memang bulat, tidak datar. Karena Imam Qurtubi bukan ahli astronomi dan geologi, ulama boleh salah tapi haram untuk berbohong. Jika ada ulama yang berbohong atau melindungi kebohongan, maka tidak layak disebut sebagai ulama, alias gugur keistiqoahannya, maka tidak layak disebut ulama. Sedangkan problem nasab ini bukan persoalan pemikiran atau mazhab. Didekatinya bukan dengan metodologi Thariqatul Jami yang bebas memilih qaul ulama dan bertoleransi dengan perbedaan pendapat, tapi ini soal fakta atau hoaks, jujur atau dusta. Sehingga dipakai sistem Thariqah Tarij yang mencari yang rozih, harus ketat memfilter dan menyaring data sampai ketemu kebenaran absolut yang tunggal dengan cara tariki bukan dengan cara fikih. Apalagi cuma berpakem pada syuhrah atau viral atau populer. Kalau legalitas keabsahan nasab Bani Alwi ini cuma berpatokan dengan surah atau kemasyuran, berarti akan digugurkan dengan muncul versi sebaliknya yang lebih masyur, yaitu terputus dan tertolaknya nasab mereka. Jadi yang dimaksud Asawadul Azam atau syura wa istifadoh itu bukan kemasyuran di era sekarang doang, tapi kemutawatiran dari zaman ke zaman. Artinya mutawatir terus secara mutasil atau tersambung dari mulai abad 3 sampai 9 dan sampai sekarang. Itu baru namanya syura au mutawatir yang levelnya di atas sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya kubu Habib dan pembela-pembelanya cenderung berpatokan dengan acuan pembenaran formal prosedural seperti stempel syuhra wa istifadoh lah, asawadul azam lah, kalau yang jadi fondasi fix sebagai akurasi suatu kebenaran cuma diketok palu dengan pembenaran fikih syuhroh atau asal yang penting viral tanpa menelisik menganalisa lebih jauh, jernih dan dalam esensi kebenaran yang sebenar-benarnya, ya sama aja adalah kemunafikan terstruktur yang melahirkan produk-produk pembohongan publik dan pembodohan doang dong. Berarti untuk mengcounter tinggal dibikin atensi publik viral versi tandingannya sebagai oposisinya doang, selesai dong. Tinggal main banyak-banyakan suara doang. Padahal gak semua entitas hukum bisa diselesaikan dengan fiqh thariqatul jami yang bebas memilih qaul mujtahid sebagai acuan mazhab dan pemikiran pribadi atau kelompok secara dhoni. Tapi idealnya entitas hukum khususnya yang menyangkut fakta urgensitasnya harus diselesaikan secara tarikhi dengan melakukan research ketat, diteliti sampai ke titik level qat'i yang disiplinnya dilakukan oleh para muhaddisin, mufasirin yang terkoneksitas dengan sejarah dan tarikh, termasuk diantaranya ilmu para ulul albab, ahli tarikh seperti Al-Makrizi dan lain-lain, yang ahli anatomi atau al-qiyafah, pendeteksi arkeogenetika klasik. Semua cabang ilmu Islam bermuara pada preferensian manuskrip mufasirin, muhaddisin dan fuqaha.
Kitab Asbabun Nuzul dan Ashabul Wurud itu adalah kitab referensi sejarah disiplin ilmu diroyah, khobar kol hikayah. Dari mana kita memperoleh semuanya saat ini kalau bukan dari estafet sanad informasi dan ilmu secara ilmiah dari sejarawan, historians of history alias mufassirin, ahli tarikh yang salah satu cabangnya adalah spesialisasi nakib ruwat nasabah yang metodologis dengan menentukan zat suatu riwayat atau rawi majhul kah atau mutawatir, mutasil atau mungkoti mardud, mursal dan seterusnya dengan filter dan pengklasifikasian yang ketat demi men-tracking sumber-sumber kebenaran yang terkonfirmasi dan terverifikasi valid by data, advance, prasasti, ruwat yang talaki, mutasil, sanad, dan seterusnya. Orang yang skeptis berarti manusia non-ilmiah yang cuma ngeles dari cari pembenaran, beraliran skeptisisme yang a priori dengan fakta dan kebenaran, dajjal, pendusta akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.